Nah, hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat ya 5 pesan penting Yesus di akhir zaman. Saudara siap untuk menerima pesan ini? Dan ini juga sebuah pesan yang saya yakin relevan dengan kondisi kita pada hari ini. Ya, di mana kita mendengar segala sesuatu dan kita harus berdoa dari hari ini termasuk Senin nanti, Selasa dan seterusnya. Ya, supaya sungguh ya Tuhan bekerja berdaulat untuk kota dan bangsa kita. Di dalam Matius 24 ayat yang pertama sampai yang ke-14, saya mau ajak saudara bergantian membacanya dengan cepat ya. Dikatakan demikian, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, keluar dari gereja kira-kira begitu, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada Yesus kepada bangunan-bangunan bait Allah itu, menuju gereja ya, kira-kira gedung gereja. Silakan saudara yang baca ayat yang kedua. Kamu lihat semua gedung gereja itu, kira-kira begitu. Terus? Semuanya akan diruntuhkan. Nah, saudara mesti tahu bahwa ini adalah bicara tentang bait Allah ya, yang kemudian akan dihancurkan pada 70 Masehi oleh Raja Titus. Dan saudara bisa melihat, ingat, di dalam proses akhir zaman, saudara mesti melihat ada nubuat yang sudah terjadi. Ada nubuat yang sedang terjadi dan ada nubuat yang akan terjadi. Jadi memahami prinsip akhir zaman saudara harus melihat ada 3 aspek ini. Ya, kemudian dikatakan apa? Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Pemuridan. Private conversation, kira-kira begitu. Kata mereka, Yesus katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Bait Allah itu. Dan itu sudah digenapi. 70 Masehi itu sudah dihancurkan. Bait Allah itu saudara dibongkar bangkir ya kan. Bolak-balik. Saudara bisa temukan. Ya, bait Allah itu memang terus diserang. Dan itu memang sudah digenapi. Nah, tapi 2 yang belum digenapi yaitu apa? Apa tanda kedatanganmu? Saudara, hari ini apakah kita mau jadi gereja yang tahu tanda kedatangan Tuhan? Itu sangat penting. Yesus segera datang. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu di Bethlehem sebagai seorang bayi. Tapi satu hari seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Dia akan datang menjadi raja di atas kemuliaan dan penuh kekuasaan. Amin saudara. Dan dikatakan tanda kesudahan dunia. Apa dong tandanya? Tanda kedatangan Yesus sama tanda kesudahan dunia. Kesudahan dunia itu bisa apa? Kiamat. Kira-kira begitu. Ya, jadi 3 pertanyaan ini, 1 sudah dijawab. 1, 2 lagi itu on the way dan kita akan melihat jawabannya. Dan semoga satu hari saya berdoa buat setiap kita di ruangan ini. Semoga satu hari waktu Yesus datang kedua kali, kasih tahu sebelahnya kamu masih ada dan bisa lihat Yesus dengan kemuliaannya datang. Ada amin saudara? Jadi karena kalimat yang saya mau berikan lebih apa adanya lagi. Jangan pulang ke rumah Bapa sebelum Yesus datang kedua kali. Kira-kira begitu. Berikan tepuk tangan saudara. Oh, kayaknya pada kurang rindu ya untuk lihat Tuhan Yesus datang kedua kali saudara. Tapi we never know ya, Yesus mau datang kapan kan gak ada yang tahu. Tapi kan boleh dong kita berdoa, Tuhan kalau boleh. Kita udah dengar khotbah tentang Yesus mau datang, Bener-bener dong Tuhan datang dong. Kita juga mau lihat Yesus dengan kemuliaannya. Seperti di dalam Kisah Rasul 1 berkata, dia naik ke atas demikian juga dia akan turun lagi dengan cara yang sama. Ada amin saudara? Kita rindu. Nah, coba kita lihat. Tapi kemudian apa jawaban Yesus? Silakan ayat yang keempat, saudara baca. Yesus justru bilang, waspada loh. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Hei murid-muridku, jangan kamu dengar kabar-kabar, dengar berbagai orang, dengan berbagai surah bentuk yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat ya, ternyata di akhir zaman banyak penyesatan loh. Banyak penyesatan, saudara mesti perhatikan baik-baik. Apa yang saya maksud dengan penyesatan? Hari-hari ini kebenaran tidak lagi hari ini dipercayai oleh generasi muda itu di mimbar gereja. Tapi mereka lebih percaya kebenaran yang bertabaran di sosmed. Sekarang tergantung siapa yang lebih viral, lebih berani ngomong, lebih vokal, lebih make sense. Dan itu dipercayai itu sebagai kebenaran. Padahal belum tentu juga itu kebenaran. Maka hari ini pesan saya kepada seluruh jemaat di tempat ini, dengarlah suara gembalamu di mimbar gereja. Ada amin saudara? Karena domba-domba mendengarkan suara gembalanya, bukan suara YouTube. Bukan TikTok, bukan sosmed. Ingat suara gembalamu. Domba, kalau kamu benar-benar domba, kamu pasti dengar suara gembalamu. Itu udah pasti ciri-ciri domba tuh. Ya, oke. Nah, yang ngangguk-ngangguk itu domba. Yang nggak ngangguk, domba juga.
Ya, nggak mungkin bilang bukan domba ya. Oke, lalu kemudian dikatakan apa? Ya, saudara yang baca atau saya ya sekarang? Oh, saudara, silakan. Belum kesudahannya, belum kiamat. Dengar kabar perang, saya mau beritahu, kabar perang Israel lawan Iran itu sudah dari dulu. Perang terus. Sejak kapan? 1979 setelah Shah Reza Pahlavi. Masih ingat gak? Saya pernah beli bukunya Revolusi Iran. 1979 Shah Reza Pahlavi yang pro Amerika diruntuhkan oleh Ayatollah Khomeini. Dan kemudian sejak tahun itu 1979 sampai hari ini sudah 40 tahun lebih mereka akhirnya berperang dengan Israel. Dulu Iran sama Israel, kasih tahu sebelahnya, hopeng. Baik saudara, nah ini namanya perang. Setiap kali kalau kita mendengar topik perang, topik-topik gempa bumi, ada megatrust, semua langsung khotbah-khotbah akan berputaran tentang akhir zaman. Pasti begitu. Nggak apa-apa juga sih, supaya kita berjaga-jaga juga. Namun semua itu memang harus terjadi. Tapi ingat, belum tiba kiamat bro. Belum terjadi akhir kehidupan ini guys, kira-kira begitu. Nah, ayat yang ke-7 saya bacakan. Sebab bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Saya mau tanya, ayat 7 ini sudah terjadi sejak kapan? Sejak Yesus 2000 tahun yang lalu. Kerajaan demi kerajaan, bangsa lawan bangsa, kelaparan, gempa bumi, itu mah udah terjadi, udah puluhan ratusan kali. Itu sudah ada. Ya kan? Kemudian pada ayat yang ke-11, silakan. Ayat 11. Banyak nabi palsu muncul tuh di berbagai lokasi. Terbanyak ini sekarang lewat teknologi sosmed, kira-kira begitu ya. 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, nah ini lihat ciri-cirinya. Bukan hanya ada penyesatan, ada kedurhakaan, durhaka. Nah nanti kita bahas apa arti kata durhaka. Maka kasih kebanyakan orang jadi dingin. Nah ini ciri-ciri kalau Yesus mau segera datang. Kasih jadi dingin. Ayat 13 saudara baca. Lebih sungguh-sungguh dong kalau mau selamat. Katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, kasih tahu sebelahnya, akan selamat. Ada amin? Kita adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan kita pasti diselamatkan. Lalu pada ayat yang ke-14 dikatakan apa? Yuk kita baca sama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah saudara perhatikan. Ayat yang kita baca ada 14 ayat tapi kita tidak membaca secara keseluruhan. Saudara akan menemukan waktu murid-murid Yesus tanya, Yesus apa yang tanda akhir zaman? Apakah Yesus langsung menjawab, kamu makanya baca, lihat nubuatan ini. Wah ada perang, ada gempa bumi lain sebagainya. Ada memang, tapi justru kalau saudara pelajari 14 ayat ini, Yesus justru lebih menekankan aspek yang lain. Dia seolah-olah mau berkata begini, coba lihat baik-baik. Dia tidak memberitahu apa yang saudara mau dengar. Tapi dia mau beritahu apa yang perlu kamu dengar. Antara yang kita ingin sama yang Yesus katakan kau perlu itu dua hal yang berbeda. Kita ingin tahu segala sesuatu tapi belum tentu yang kita ingin tahu itu menjadi jawaban buat hidup kita. Tapi Yesus punya jawaban justru hal yang perlu kamu tahu. Karena jawaban yang perlu kamu tahu itulah yang kamu butuhkan. Pernyataan yang saya mau berikan, coba lihat kalimat ini. Tuhan memiliki cara menjawab pertanyaan-pertanyaan diajukannya. Bukan dengan jawaban yang ingin murid-muridnya dengar termasuk saudara dan saya. Tapi dengan jawaban yang mereka perlukan atau kita butuhkan untuk dengar. Terkadang jawaban Tuhan bukan yang kita mau. Tapi yang kita perlu. Jadi hari ini kalau kita perhatikan baik-baik. Seharusnya Yesus menjawab apa? Dia seharusnya menjawab hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda zaman. Lebih seru kan? Makanya kita kalau bahas tentang akhir zaman atau bicara tentang situasi kota Jakarta. Pasti yang kita lebih seru apa? Kisah ini, kisah itu, dibakar ini, dibakar itu, rusuh di sana, rusuh di sini. Itu jauh lebih penting. Tapi ternyata itu bukan yang kita perlu. Karena ternyata yang kita perlu, Yesus berkata, ini yang harus jadi fokus dalam hidupmu. Coba lihat, ini yang pertama. Matius 24 ayat keempat adalah pesan penting Yesus yang pertama di akhir zaman. Yaitu apa? Jawab Yesus kepada mereka. Mari kita baca, waspadalah.
supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi saya menyimpulkan prinsip pertama di mana saudara melihat akhir zaman ini, saudara harus waspada terhadap dirimu sendiri. Waspadalah. Jagalah hidupmu. Jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggrisnya issues of life. Dari hati kita lah muncul isu-isu kehidupan ini. Jadi perhatikan baik-baik. Akhir zaman kalau kita tanyakan kepada Yesus. Bukan soal apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi akhir zaman yang terpenting adalah apa yang sedang terjadi di dalam hati saya. Saudara, akhir zaman yang paling seru kalau bahas-bahas tentang perang-perang. Tentang berbagai hal. Kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa juga kan. Tapi yang paling utama apa yang kita bisa sebagai gereja lakukan. Lewat hati kita, lewat kehidupan kita. Jadi ini bicara tentang apa? Waspadalah sebagai gereja Tuhan terhadap dirimu sendiri. Pertanyaan hari ini yang dia mau berikan. Waktu engkau melihat tanda-tanda zaman. Waktu engkau melihat situasi kota Jakarta hari ini. Bagaimana hubunganmu dengan Yesus? Itu yang lebih penting. Yang kedua, apakah saudara masih terus bergairah dengan Kristus? Yang ketiga, bagaimana dengan kehidupanmu dan bagaimana cara engkau menjalani hidupmu? Yang keempat, apakah engkau masih hidup dalam kekudusan dan pikiranmu bersih dalam Kristus? Dan yang paling terakhir adalah, apakah hati saya selalu tertuju kepada Dia? Apakah saudara lebih tertuju kepada berita yang menakutkan dirimu, yang membuat kamu gak fokus lagi? Tapi hari ini jangan kau disesatkan. Kenapa? Karena hari ini Dia mau engkau fokusnya kepada Dia. Hatimu tertuju kepada Dia. Hatimu melekat dan percaya kepada Dia. Inilah pesan yang pertama. Waspadalah dengan diri dan hatimu sendiri. Amin saudara. Dan hari ini pesan yang saya berikan, saya percaya dalam 1 minggu ke depan, ingat, jaga hati. Dari hatimulah keluar semua kata-kata. Semua aliran-aliran kehidupan akan keluar. Makanya gak boleh main-main. Kata-kata pasti keluar dari hati. Gak ada namanya kata-kata hanya sekedar dibicarakan. Itu refleksi dari hidup seseorang. Kata-katamu merefleksikan siapa dirimu. Dan itu adalah hati yang paling dalam. Karena dari pembenaran hatimu keluarlah semua hal itu. Maka hari ini saudara harus hati-hati. Kata-katamu adalah harimaumu. Sekali engkau udah keluar harimaunya, udah gak bisa masuk lagi harimaunya. Coba lihat sebelahnya, ada banyak harimau? Ya jangan banyak harimau yang sudah keluarkan. Mau anak Tuhan sekalipun ya, masih ingat gak zaman dulu? Cuma gara-gara ngomong satu kalimat aja, langsung tuh. Ya berjilid-jilid. Ya kan, cuma hanya karena omongan aja. Maka pesan saya kepada gereja Tuhan di tempat ini, jaga hatimu dan jaga kata-katamu. Kalau boleh malah di sosmed kita, bawa kata-kata yang menguatkan orang lain. Berikan quote-quote firman Tuhan yang memberikan pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini. Hari ini saya percaya kita gereja Tuhan yang selalu waspada terhadap diri kita sendiri. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan saudara. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita mesti lakukan dalam menghadapi akhir zaman termasuk situasi kita pada hari ini. Jadi ini menurut saya cukup relevan sekali. Matius 24 ayat 6 berkata begini. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Mendengar tentang kabar-kabar besok hari 1 sampai 5 September. Oh enggak ada ayatnya ya. Saya pikir ada ayatnya di sana. Ya, kamu akan mendengar dari sosmed berbagai hal nanti. Kisah-kisah nanti malam gimana lagi. Subuh nanti, gak tidur saudara. Makanya banyak gereja Tuhan, ya kan. Anak-anak Tuhan bukannya doa malah gak tidur. Update terus. Ya kan, stres. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak dengar kabar-kabar perang. Kabar-kabar kerusuhan. Kabar-kabar yang tidak baik. Nah kabar ini dalam bahasa Inggrisnya isu-isu. Bagus loh kalimatnya, isu-isu, banyak isu-isu nih. Nanti ini, nanti itu, skenario ini dan itu. Namun dikatakan apa? Berawas-awaslah. Ingat loh. Tapi kalimat yang diberikan. Yuk kita baca. Jangan, tunjuk sebelahmu. Jangan kamu gelisah. Ada amin.
Jangan gelisah. Aduh, dari wajahnya aja dengar khotbah udah gelisah saudara. Tangannya udah gelisah, ini udah gelisah. Kalau boleh jangan terlalu lama ya kan. Jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Ada amin saudara. Tapi ingat belum kesudahannya. Ya, nah kata gelisah di sini itu berasal dari kata apa? Kegoncangan, ada goncangan yang terjadi. Jangan biarkan kegelisahan menguasai hidupmu. Di akhir zaman ini orang mudah gelisah. Ya kan, kenapa? Karena semua orang berada dalam situasi yang gak enak. Ada kelompok melawan kelompok, orang di sosmed saling menyerang. Jangan kita ikut di dalam kegelisahan, ketakutan dan kekhawatiran tersebut. Matius 6 ayat 25-34 berkata, 6 kali pernyataan Yesus berkata, jangan khawatir. Bahasa Inggrisnya 9 kali. Memang kelihatannya Indonesia cukup 6 hari aja. Ya, kalau yang dibule 9 kali saudara. Ya, saudara ini memang 6 hari, jangan khawatir. Tuhan bilang, ingat kesusahan sehari, cukup sehari. Jangan ditambah-tambah lagi saudara. Jangan tarik deposito masa depan ke hari ini. Kesusahan lusa di hari ini. Kesusahan 1 bulan lagi di hari ini. Bukan berarti gak ada perencanaan ya. Tapi khusus tentang kekhawatiran, Tuhan bilang kamu punya anugerahnya untuk hari ini. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun dalam hidupmu. Saudara, kasih tahu sebelahnya lah, jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir ya. Nah, lalu apa yang dikatakan? Menurut survei, nah coba perhatikan. Setiap kekhawatiran memberi makan kepada kekhawatiran berikutnya. Sampai kita gak bisa lagi pikir selain resiko dan bahaya kemungkinan akan muncul. Khawatir kan, kalau nanti gimana? Kalau nanti ini terjadi di tempat saya, nanti kalau ini kita alami gimana? Makin kita khawatir, makin stres. Makin stres, makin cemas lagi. Jadi ini kayak siklus yang terus kasih makan tuh buat hidupmu. Nah, menurut penelitian tentang kekhawatiran, 40% dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Pernah kan orang naik pesawat, aduh kalau jatuh gimana ya? Ya kan pikirannya kan udah, makanya memang bagus juga ya. Terkadang memang ya naik pesawat banyak membawa orang ketemu Tuhan ya. Khususnya kalau lagi turbulence. Lagi kena badai, lagi gini. Berdoa Tuhan ngaku semua dosanya. Bertobat ya apa semuanya. Ya tapi jangan lupa juga kasih tahu PIN ATM-nya kepada pasangannya. Ya kalau ada apa-apa kan kita gak tahu ya. Makanya saya selalu bilang kalau namanya PIN apa semuanya pasangannya harus tahu. Ada amin? Oh aminnya kok lemes ya? We never know loh hidup ini. Benar saudara? Ya, ini saya agak melompat sedikit. Ada loh kisah yang benar-benar ya tiba-tiba pasangannya meninggal. Gak pernah ada, gak tahu sama sekali. Itu luar biasa sulitnya. Membereskan semua hal. Kita sudah pengalaman berkali-kali melayani seperti itu. Dan saya selalu bilang perlu keterbukaan antara pasangan. Orang tua anaknya juga perlu saling update loh. Kita gak pernah tahu hidup ini. Benar gak saudara? Ya. Nah lalu dikatakan apa? 30% dari hal-hal yang kita khawatirkan sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Dan tidak ada lagi kita bisa lakukan untuk mengubahnya. Ya mau ubah apa lagi? Terima aja berdamai kira-kira begitu. 12% dari kita khawatir paling banyak di dunia ini tentang kesehatan. Makanya saya tahu dari wajah saudara isi WhatsApp-nya adalah bagaimana supaya umur lebih panjang. Bagaimana menghindari sakit jantung. Bagaimana menghadapi berbagai persoalan sakit penyakit. Pasti isinya udah itu aja banyakan deh. Ya kan? Tanya ChatGPT gimana caranya. Kalau lagi lihat ada orang meninggal gara-gara sakit ini. Terus langsung kayak ada perasaan juga. Coba cek. Ya kok ada gejala-gejala begini ya. Itu. Kekhawatiran ternyata saudara. Memperburuk kondisi kesehatanmu justru. Makin khawatir makin buruk kesehatanmu. Maka jangan khawatir. Amin. Ya, 10% dari yang kita khawatirkan hal-hal yang sepele, yang kecil. Aduh kalau keluar nanti ketabrak gimana ya? Nah itu tuh pikirannya ada aja. Ya nanti kalau gini gimana? Plan A, plan B, plan C, plan D. Kenapa? Terlalu hebat mau kontrol Tuhan. Mau ngontrol situasi. Saudara tahu nggak? Orang yang kalau mau ngontrol situasi pasti stres. Tapi belajar melakukan bagianmu, serahkan bagian yang lain. Tuhan yang berdaulat untuk segala sesuatu. Amin saudara. Kemudian dikatakan apa? 8% dari yang kita khawatirkan merupakan hal yang penting dan perlu. Memang benar penting, perlu ada dong ya kan. Tapi setengah dari 8% itu di luar dari kontrol kita. Setengahnya lagi artinya apa? Memang kita bisa kontrol dalam arti kita bisa fix in, beresin ya dong. Harus dong. Besok kita harus beresin keuangan nih.
Ada bagian yang kita bisa atur, tapi ada sebagian lagi nggak bisa. Kesimpulannya apa? 96% dari hal-hal yang kita khawatirkan sebenarnya tidak relevan dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Ada amin saudara? Jadi dari 100% cuma 4%. Tapi herannya dari wajah kita 96%. Ya kan, stres, takut tentang ini, tentang itu, tentang masa depannya, tentang keuangannya, tentang kesehatannya, tentang pelayanannya, tentang nanti seperti apa kalau dengar berita ini dan itu. Jangan habiskan energi untuk kekhawatiranmu. Amin saudara. Dan hari ini Tuhan mau engkau tidak khawatir. Caranya gimana? Mengucap syukurlah senantiasa di dalam kehidupanmu. Saudara, kalau orang mengucap syukur pasti tangannya kemana? Ke atas. Benar gak? Ya kan, tanda ke atas artinya apa? Saudara angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Tapi saya ketemu banyak orang Kristen lebih banyak turun tangan terus. Maka Tuhan angkat tangan, lihat hidupmu saudara. Alias apa? Bohwat udah. Ya ini memang gak bisa lagi nih, gak bisa di queue nih katanya ya. Gak bisa ditolong lagi, kenapa? Terlalu kepo. Ya, makanya akhirnya ya saudara karena saya auban Tuhan jadi sebo bohwat saudara, lihat saudara. Ya, oke, itu prinsip yang kedua. Jangan gelisah. Jangan khawatir. Yang ketiga. Nah, Matius 24 ayat 12 sampai 13 saya ulangi kembali. Makin bertambahnya kedurhakaan. Nah, saudara, kedurhakaan ini bicara apa? Kedurhakaan itu punya arti bahasa Inggrisnya adalah lawlessness. Buka di King James Version. Saudara buka lawlessness. Lawlessness itu apa? Gak ada hukum. Ketiadaan hukum. Tidak taat dengan hukum. Ini nih, maaf ya. Kita harus berdoa buat bangsa ini. Bangsa ini lagi gak ada hukum. Lawlessness. Durhaka. Anaknya durhaka sama bapaknya. Bapaknya juga bikin anaknya marah. Jadi ini persoalan bangsa ini. Ini persoalan di kota kita. Saudara, hari ini kita seharusnya sebagai gereja Tuhan mewakili kota kita. Jangan-jangan kita durhaka sama Bapak kita. Tapi hari ini juga kita mewakili sebagai gereja. Jangan-jangan kita jadi Bapak yang bikin kota kita jadi marah. Saudara, hari ini kita harus berdoa. Kata dingin, saudara tahu, sesudah durhaka, kasih jadi dingin. Saudara tahu, hubungan suami istri ada durhaka, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, pengkhianatan. Anak gak bisa hormat sama orang tua. Orang tua sulit sayang sama anaknya karena ciong melulu. Tapi hari ini tanda yang penting sekali yang Tuhan bilang, kasih jadi dingin. Saudara jadi dingin. Dingin di sini definisinya adalah seperti mayat yang dingin atau mati rohani. Kasih cinta suami istri sudah mati. Sudah dingin. Kasih orang tua dan anak sudah beku. Gak ada rasa. Kasih bukan rasa. Kasih adalah keputusan. Kasih menjadi dingin artinya apa? 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5 berkata begini. Ini ciri-ciri manusia yang kasihnya jadi dingin. Ini nih ciri-cirinya kasih jadi dingin. Yang durhaka tuh. Cinta sama diri sendiri. Egois. Tahu cinta sama diri sendiri? Cinta lama lawan jenis itu masih normal. Benar gak? Cinta sejenis, nah itu gak normal. Tapi yang lebih parah lagi, cinta diri sendiri. Nah itu lebih aneh lagi. Benar gak? Kalau dulu kita punya anak, atau kita udah jadi anak, orang tua, hati-hati ya lu jangan pergi sama si Amoy lo ya. Ya kan, bahaya nih lawan jenis nih. Sekarang orang tua lebih takut kalau yang pergi sejenis. Ya kan, ada Adam and Steve. Bukan Adam dan Hawa, Adam and Eve bukan, Adam and Steve. Itu lebih bahaya lagi. Tapi yang lebih bahaya dari semuanya, cinta diri sendiri. Ya ini loh. Kasih jadi dingin, orang egois. Tanda-tanda orang egois di sumbernya apa? Cinta uang. Makanya lihat nih, kemarahan bangsa kita apa? Mempertontonkan keuangan mereka, kekayaan mereka.
durhaka tuh. Membual, flexing, sombong. Hah, segini, oh enggak, gue beli 5 tuh langsung. Ya kan, sombong banget. Ya kan, terus apa lagi? Mereka berontak sama orang tua. Ini anak-anak makin lama, makanya gak aneh sampai ada gubernur ngirim anaknya, orang tua, dilatih militer. Karena gak tahu, orang tua tuh gak tahu gimana. Waktu anak diwawancara juga bingung mereka mencintai orang tua mereka seperti apa. Hari ini gereja harus kasih jawaban. Di gereja lah seharusnya kita mempertontonkan anak taat sama orang tuanya. Di gereja lah kita harus mempertontonkan suami mengasihi istrinya, istri tunduk kepada suaminya. Di gereja lah seharusnya kita mempertunjukkan keluarga yang saling mengasihi, tidak hambar, tidak dingin, dan kasih yang selalu seperti Kristus yang sudah mengasihi kita. Saudara, tidak tahu mengasihi, tidak tahu cara mengasihi, lo bingung, awkward. Anak-anak sekarang kan kalau ngomong mengasihi kan bingung ya kan anak. Kenapa anak sekarang lebih canggih di sosmed daripada dibandingkan di mana? Di dalam pembicaraan satu dengan yang lain. Terus apa lagi? Suka mengkhianat. Tidak bisa mengekang diri. Ini lagi nih, nggak bisa mengekang diri. Garang, marah terus. Garang itu kan marah yang sudah diubun-ubun. Garang. Gak suka yang baik. Berlagak tahu, lebih turut hawa nafsu. Saudara, ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kita gereja Tuhan harus berdoa untuk kota kita. Dan saya percaya 1 minggu ke depan ini kita gereja harus bersyafaat. Terus saudara bilang, terus gereja bisa bikin apa? Ya itu bagian kita. Kalau gereja gak berdoa, bukan gereja. Apa sih di gereja itu? Gereja itu bukan tempat kita mendapatkan motivasi. Gereja bukan tempat di mana kita dapat berkat. Gereja bukan tempat di mana kita memuaskan hawa nafsu kita. Tapi di gereja di mana kita bisa ketemu Tuhan. Berdoa syafaat. Mencintai bangsa ini. Itulah gereja. Ada amin saudara. Dan hari ini adalah kesempatan dengar. Siapa yang bertahan sampai akhir. Tahu kata bertahan sampai akhir? Bertahan dalam mengasihi. Itu maksudnya, bukan bertahan. Ya tentunya itu bicara keselamatan kita. Tapi bertahan hari ini, dengar, keluarga yang sudah putus asa, gak bisa lagi kita mempraktekkan saling mengasihi. Bertahanlah sampai kesudahannya. Yaitu apa? Saling mengasihi. Ada amin? Dunia mengenal kita gereja murid Yesus adalah karena kita sering di gereja. Aktif dalam pelayanan. Bukan karena kita saling mengasihi. Ada amin saudara. Kita belum sempurna, banyak hal yang harus kita perbaiki. Tapi hal yang ketiga, bertahanlah saling mengasihi sampai pada kesudahannya. Wow. Dan yang keempat, pesan penting Yesus. Yang pertama apa? Waspada sama hati dan kata-katamu. Yang kedua apa? Jangan gelisah. Bicara hati juga kan? Jangan izinkan hatimu gelisah. Yang ketiga apa? Bertahanlah lewat hati yang mengasihi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, waspada. Yang kedua apa? Ulangi lagi. Jangan hatimu gelisah. Yang ketiga, jangan sampai hatimu gak bisa mengasihi lagi. Bertahanlah sampai pada kesudahannya. Praktekkan kasih. Yang keempat, Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Satu-satunya ayat yang saya temukan yang menandakan Yesus segera datang dan kiamat adalah ayat ini. Sesudah itu barulah tiba kiamat. Kesudahan itu kiamat. Kesudahan itu bicara apa? Yesus segera datang dan pasti datang. Jadi ternyata kunci untuk Yesus mau datang kedua kali, tanda yang paling nyata bukan perang. Bukan gempa bumi. Bukan peristiwa-peristiwa alam. Memang itu bisa jadi tanda awal. Tapi yang paling penting, Yesus pasti datang kalau Injil kerajaan diberitakan kepada semua suku bangsa. Ini pesan untuk saudara dan saya.
Bagaimana dengan keluargamu? Sudah dengar belum Injil? Apakah hari ini keluarga besarmu, teman-temanmu sudah dengar belum? Para pengusaha, para pekerja, teman-temanmu di kantor sudah dengar belum Injil kerajaan itu? Hari ini, mari kita mau jadi gereja yang bertanggung jawab. Untuk apa saudara? Memberitakan Injil kemanapun. Prinsip keempat adalah apa? Teruslah memberitakan Injil. Jangan stop. Saya sudah pernah sampaikan, siapa yang paling banyak bawa orang baru di gereja? Dialah orang baru yang bawa banyak orang baru di gereja. Orang baru lahir baru sungguh-sungguh, baru bertobat. Paling banyak yang bawa orang baru di gereja. Tapi siapa yang menghilangkan orang baru? Orang lama, saudara. Nah itu pengalamannya. Dan orang lama punya keahlian bukan hanya menghilangkan orang baru. Orang lama juga hilang karena dia, saudara. Ya, coba kasih tahu sebelahnya, kayaknya kita kenal dengan orang itu. Tapi jangan bilang, ini cocok nih buat dia nih, sayang dia nggak datang nih. Saya kasih tahu ya, khotbah paling cocok buat dirimu. Bukan buat orang lain. Ada amin saudara? Ya nggak usah tunjuk-tunjuk, nggak usah bilang, ini yang penting dia denger deh ini. Nggak usah, yang penting saudara harus denger, kupingmu harus saudara pasang. Amin saudara? Jadi Tuhan mau kita memberitakan Injil, bukan hanya kabar baik, tapi juga perbuatan yang baik. Jadi menurut saya, full gospel, saudara tahu arti kata full gospel? Injil sepenuhnya itu bukan yang bicara omon-omon. Kabar baik, Yesus baik loh, Tuhan pasti menolong kamu. Tapi lagi susah, saudara gak pernah tolong dia. Gak bisa. Kalau lagi susah, ya harus tolong dong. Itu namanya apa? Bukan hanya kabar baik, tapi perbuatan baik. Injil sepenuh harus itu. Ada omongannya, ada perbuatannya. Tapi bukan perbuatan tok tanpa kabar baik juga loh. Ada yang buat baik terus, itu namanya Injil sosial. Injil sosial, gak pernah ada Yesus di dalamnya. Perbuatan baik, kasih makan, beasiswain anak. Tapi gak pernah, orang yang dilayani gak pernah kenal Yesus. Gak bisa juga, itu belum Injil sepenuh. Itu namanya Injil sebagian. Harus full gospel. Makanya kalau full gospel Pak, nah itu mesti. Bukan hanya omong, tapi ada tindakan. Dan saya yakin Tuhan bawa kita menjadi gereja yang percaya full gospel. Injil sepenuhnya, ada amin? Ini yang keempat. Yang kelima. Mari kita lihat Lukas 21 ayat 20 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang-orang akan mati ketakutan. Lihat nih, ini tanda akhir zaman ya, mau kiamat tuh. Orang mati bukan karena sakit, karena takut. Jadi masalah dalam dunia ini itu banyak yang takut. Saya juga heran ya, kemarin saya itu ketemu orang ada di maksudnya cerita tentang di sosmed. Itu sampai dia bisa kayak jadi makhluk lain loh. Pak, anak saya main game Pak, terus dia tiba-tiba berubah Pak. Jadi monster di game itu. Sudah 2 loh, saya dengar kesaksian nyata. Kayak ada spiritnya itu. Terus udah kelar itu Pak, dia baru sadar diri. Nah itu loh Pak, yang kemarin kita ngobrol-ngobrol. Yang Pak Irwanto tanya saya, nanti tanya Pak. Anaknya umur, belum pinjam omongan sih. Anaknya umur 12, bawa mobil ke airport sendiri, belum ada SIM. Mau beli tiket ke luar negeri. Ambil ATM papanya. Terinspirasi karena tengah malam dengar suara dari game. Ini kisah nyata loh. Dan itu bukan kisah satu kali loh. Saya udah dengar kisah yang lain lagi. Itu kayak ada spiritnya. Tapi hari ini ada kecemasan, ada perilaku-perilaku. Waduh, di tempat kami ada satu lagi, love scam. Tahu love scam? Disuruh cowok ini, anak remaja, disuruh ini itu, terus dia sampai udah diminta duit. Udah transfer duit ini, enggak kan tahu dong caranya terus sampai dia stres nggak bisa bayar lagi, nggak bisa kasih uang lagi. Dia bunuh diri, gantung diri. Anak remaja kami.
Puji Tuhan yang gak mati saudara. Udah biru. Dia lupa. Tapi dia itu gak ingat kenapa kok dia bisa. Tapi dia itu kayak tertipu dengan cewek yang ada di sosmed itu. Itu luar biasa, powernya itu. Wah, mengerikan saudara. Hari ini kita mesti berjaga-jaga dengan hal itu. Dan saudara tahu, tapi hari ini kuasa berhubung dengan segala yang menimpa di bumi, kuasa langit akan goncang. Tapi yuk 27 kita baca, pada waktu itu. Mari kita baca, pada waktu itu. Ganti kata orang dengan saya akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dengan tepuk tangan yang lebih keras dong saudara. Saudara akan melihat Yesus datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Dan 28, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kenapa? Karena ayatnya berkata begitu. Dan apabila semuanya itu terjadi, apa saudara? Bangkitlah. Hei, bangkitlah dari tempat dudukmu sebagai gereja Tuhan. Ada amin saudara. Yesus segera datang dengan kemuliaan dan kuasanya. Dan dia akan datang berdaulat menghakimi seluruh dunia ini. Dan ingat kita berada bersama-sama dengan Yesus. Kita ada di pihak Yesus. Dan dikatakan bangkitlah. Hari ini saya mau sampaikan yang lagi putus asa. Bangkitlah. Engkau lagi cemas, hari ini bangkitlah. Engkau lagi hari ini mengalami kefrustrasian, bangkitlah. Dan hari ini dengar saudara, kebangkitan disertai dengan angkatlah wajahmu. Angkat, jangan tertunduk, lagi kalah. Jangan tunduklah mukamu, angkatlah mukamu. Angkatlah imanmu, angkatlah pengharapanmu. Angkatlah sukacitamu, angkatlah rasa syukurmu, angkatlah pujian dari hidupmu hari ini. Dan apa yang dikatakan saudara? Kenapa? Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Penyelamatan, penebusan untuk keluargamu semakin dekat. Penebusan, penyelamatan untuk orang-orang yang kau doakan semakin dekat. Penebusan dan penyelamatan untuk pekerjaan yang sedang terjadi dalam hidupmu sudah dekat. Apapun yang kau kerjakan, ingat sudah dekat penyelamatan itu. Kau sedang berada di dalam situasi lobang, kau terjatuh, tapi percayalah penyelamatan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Hari ini Tuhan mengajar kita, penyelamatanmu sudah dekat. Saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi, tapi saya mendengar ada suara Tuhan berkata, pandanglah ke atas hai umatku. Pandang ke atas, inilah hari penebusanmu, penebusan penyelamatan sedang mendekat ke rumahmu, ke keluargamu, ke situasimu. Periksa dirimu hari ini. Hari ini percayalah, penyelamatan sudah datang. Ada amin saudara? Apa yang kau doakan sudah datang. Maka Tuhan berkata, ini pesan yang kelima. Hari ini kita mengangkat wajah kita sebagai gereja Tuhan. Mari hari ini saya mau kita angkat kedua tangan kita. Saya undang semua tim worship boleh maju ke depan. Dan hari ini mari kita berkata, Tuhan kami percaya kami mau meninggikan Engkau. Kasih karunia-Mu dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari kita nyanyikan. Ditinggikan, katakan, dimulihkan Yesus Tuhan. Katakan, Kau yang jago, yang
Bolehkah hari ini saya mau ajak kita sebagai gereja Tuhan, kita berdoa buat kota dan bangsa kita. Mari kita berdoa saudara, keluarkan suara kita. Katakan shalom untuk kota kita Jakarta. Apapun yang terjadi hari-hari ini, berbagai bentuk hal-hal yang tidak baik yang sedang ada di tengah-tengah kota dan bangsa kita. Hari ini mari kita keluarkan suara kita. Kami berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau berbicara kepada bangsa kami. Kami sebagai gereja Tuhan berdiri. Kami percaya penyelamatan Tuhan segera datang. Tuhan, penebusan-Mu segera datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami ingat, biar kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah untuk kota kami Jakarta, untuk Indonesia, untuk kota demi kota, provinsi demi provinsi Tuhan. Berikan hikmat Tuhan kepada semua pihak berwajib, seluruh masyarakat yang ada, yang chaos mungkin apa yang sedang diperintah atau sedang dikuasai oleh apapun. Hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya hari ini dari semua doa-doa kami, pesan penting yang kami mau dari orang gereja Tuhan yang memandang ke atas. Kami adalah gereja yang dipenuhi dengan iman. Kami menjadi gereja yang punya pujian, sukacita yang mengarah ke atas. Dan hari ini firman Tuhan untuk kita hari ini, Tuhan ingin mengangkat kita dari keadaan tertunduk menjadi orang yang memandang ke atas. Penebusanmu, penyelamatanmu, keluargamu, situasimu, orang yang kau sedang doakan, masa yang sedang engkau hadapi, maka engkau akan melihat kebebasan, kemerdekaan, kuasa Tuhan yang terjadi. Penyelamatan segera datang dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi Bapa, dan kami percaya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mempercayakan kami sebagai gereja Tuhan untuk berdiri di hadapan kota dan bangsa kami. Bahkan bukan hanya itu, kami mau waspada terhadap hati kami sendiri. Kami mau waspada Tuhan. Dan kami gak mau punya hati yang gelisah. Kami mau hati yang bertahan untuk saling mengasihi dengan kasih Kristus sampai pada kesudahannya. Dan kami mau terus memberitakan Injil. Dan kami tahu penyelamatan Tuhan sudah dekat. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang hidup, gereja Tuhan di tempat ini, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi saudara. Dan sebelum kita duduk, saya mau saudara katakan kepada sebelah kiri kananmu 5 pesan penting Yesus. Nomor 1, kiri kanan, biar cek dulu. Apa saudara? Oh, langsung lihat contekan ya di sini ya. Oke, waspada sama diri kita sendiri. Ingat 1 minggu ini waspada, jaga hatimu, jaga kata-katamu. Yang kedua apa? Jangan hatimu gelisah ya. Yang ketiga apa? Harus terus apa saudara? Bertahan dalam hati yang mengasihi. Yang keempat, teruslah memberitakan kabar baik. Injil paling banyak sekarang diberitakan salah satunya lewat teknologi. Lewat sosmed, banyak sekali. Makanya saudara lihat ada banyak bertebaran kan, TV apa, ya orang-orang yang belum lahir baru. Itu benar, itu survei mengatakan memang benar. Ya saya sudah langsung tanya juga, kemarin waktu kita mengundang Pak Bambang Nursena. Ya jadi itu benar-benar kisah nyata, banyak orang yang bertobat. Dan yang paling terakhir hari ini, hei gereja Tuhan, GKS tempat ini, angkatlah wajahmu, penyelamatan segera datang. Tuhan Yesus memberkati saudara.